Lihat dulu kantong udah kosong ya. Lihat dulu kantong udah mati lampu. Coba aku tutup. Baik, Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dalam diskusi Alkitab bersama dengan konsep. Kita akan memulai pelajaran kita pada malam hari ini dalam rangkaian pelajaran dari Kitab Wahyu, khususnya di 7 jemaat, dan kita sudah masuk ke pelajaran yang terakhir dari seri ini, yaitu jemaat yang ke-7, yaitu jemaat Laodikia. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa. Pendeta Jimmy Tabarat akan memimpin kita dalam doa. Pendeta Jimmy Tabarat, boleh memimpin kita dalam doa? Baik, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih malam ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan melanjutkan diskusi Alkitab kami dalam program konsep. Biarlah Tuhan bersama dengan kami, juga kepada pemateri, juga kami semua yang ada di Zoom ini, untuk kami dapat bersama-sama mengerti akan pelajaran ini, juga yang menyaksikan via Facebook ataupun YouTube, agar sahabat konsep juga dapat mengerti pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti pelajaran demi pelajaran dalam seri Jumat ini, tentu kita akan sangat menarik dengan mengikuti pelajaran terakhir ini, karena ini bersambung ya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan pada malam ini kita akan belajar dari jemaat Laodikia yang akan disampaikan oleh pendeta Adrian Runesi, yang adalah gembala atau pendeta jemaat di Konferensi Jawa Kawasan Timur di Jemaat Jember secara khusus. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan memberikan waktu dan kesempatan ini kepada pendeta Adrian Runesi untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan pendeta. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep. Kita boleh bergabung kembali di dalam acara diskusi Alkitab, dan pada malam hari ini pembahasan yang terakhir dari rangkaian 7 pekabaran jemaat ya yang ada dalam kitab Wahyu. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Baik, malam hari ini pembahasan kita judulnya adalah pekabaran kepada jemaat Laodikia ya. Ini jemaat yang ke-7 atau jemaat yang terakhir di dalam pembahasan kita, khususnya pada pelajaran di pembahasan kitab Wahyu. Baik, garis besar pembahasan yang akan saya bawa atau yang saya akan bahas adalah yang pertama, kita akan melihat latar belakang, lalu isu jemaat Laodikia dari sisi rohani, lalu keterkaitan masalah Laodikia dengan semua masalah di 6 jemaat yang sudah dibahas oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, dan apa solusi kepada jemaat di Laodikia. Baik, latar belakangnya ini adalah peta gambaran daripada jemaat yang ada di khususnya di daerah yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Khususnya kalau kita melihat ini di daerah Turki ya, sebenarnya di daerah Turki kalau kita belajar tentang sejarah. Nah, kota Laodikia ini terletak 60 km di sebelah tenggara dari kota Philadelphia. Dia berdekatan dengan Hierapolis dan Kolose. Dan kota ini sekarang sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal sebagai suatu wilayah kosong di Turki yang bernama Denizli. Biarpun demikian, kota purbakala ini masih bisa dikenali bentuknya dari puing-puing yang tertinggal ya. Jadi orang pun masih tetap tahu tentang kota Laodikia. Nah, kota ini dibangun oleh Raja Syria bernama Antiochus II pada tahun 250 sebelum Masehi ya. Jadi sebenarnya kenapa ada namanya Laodikia ini, di mana raja ini memiliki istri bernama Laodike. Dan karena itu dibangun khususnya untuk benteng yang ada pada saat itu, yang diperuntukkan untuk benteng,
lalu dia memilih akan namanya, lalu dia ingat akan nama istrinya, lalu diberi nama Laodikia ini. Nah, sebenarnya kota ini awalnya dibangun untuk menjadi benteng ya bagi kerajaannya, tetapi oleh karena di tempat ini sangat susah sekali akan sumber air, sehingga air itu harus dialirkan melalui disebut akuaduk ya, atau itu ada disebut terowongan-terowongan ya di bawah tanah yang mengalirkan air ini. Nah, ketika air ini datang dari tempat yang jauh, nah disitulah akhirnya air ini kadang-kadang suhunya sudah mulai berubah-ubah ya, mungkin ada daerah yang agak dingin, lalu ada yang agak panas, sehingga airnya yang seharusnya bisa dingin sekali atau panas sekali, tapi ini jadi suam-suam apa? Menjadi suam-suam ya rasanya. Jadi makanya itulah menjadi latar belakang di mana jemaat Laodikia ini disebut sebagai jemaat yang apa? Suam-suam. Baik, Laodikia ini yang berarti menghakimi umat Tuhan ini ada sejak tahun 1844 sampai kepada akhir zaman ya, ini gambaran daripada Alkitab Wahyu 3:14. Nah, Laodikia merupakan kota perdagangan wol pada zaman Yohanes. Dan nama Laodikia ini menyiratkan langkah terakhir dalam suatu proses sejarah Kristen, yaitu menyempurnakan suatu umat yang dihakimi. Gelar Yesus, amin, saksi setia yang benar. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, saya dikatakan amin. Penggabungan gelar ini, di dalam kitab Wahyu pasal 3, ya, bukan Wahyu 1. Amin, penggabungan gelar ini dengan saksi yang setia dan benar. Ini mengidentifikasikan sebagai gelar Yesus. Jadi di dalam Wahyu pasal 3 itu disebutkan ada kata amin. Nah, permulaan dari ciptaan bukan mengartikan yang Kristus adalah makhluk ciptaan, tetapi ini adalah yang memuliakan tindakan ya, apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kristus. Penyebab pertama dan penggerak utama, justru itu maka Kristus adalah apa? Pencipta kita. Baik, saksi yang setia dan benar. Dia, ini artinya dia adalah penyelidik hati yang agung dan mengenal karakter semua orang. Di dalam tulisannya What Counsels to Parents, Teacher and Student. Dalam perikop ini, judul ini dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14:6. Oleh karena itu, pesannya kepada gereja Laodikia harus diterima tanpa pertanyaan atau tanpa keraguan, dan harus diterima oleh siapa? Baik, apa isu jemaat di Laodikia dari sisi rohani? Jika kita melihat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 dan 16, di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, kita akan lihat apa maksud dari ayat ini. Tidak dingin, tidak panas. Saya kutip dari buku From the Cross to Eternity yang ditulis oleh pendeta Pardosi dan juga pendeta Kota Barat. Ya. Ini melukiskan air hangat yang terjun dari air terjun Hierapolis, tetapi menjadi suam sesudah tiba dekat kota Laodikia. Nah, keadaan air suam inilah yang tepat mengibaratkan keadaan rohani dari sidang Laodikia, di mana keadaan rohani sidang Laodikia yang suam itu lebih berbahaya daripada keadaan dingin. Karena keadaan suam kuku membuat orang lupa untuk lebih setia dalam hal rohani. Karena merasa sudah apa? Nyaman, enak, ya. Sama seperti kalau kita itu mandi air hangat itu ya, panas dia tidak dingin, rasanya enak, nyaman ya. Tapi kalau seandainya kita mandi air dingin, rasanya pengen cepat-cepat apa? Mandi. Atau kalau terlalu panas kita, ini harus cepat diakhiri. Nah, tetapi ini membuat orang itu jadi enak, dan ini sebenarnya sangat berbahaya bagi pertumbuhan jemaat. Sidang Laodikia puas dengan keadaannya dan merasa sombong atas kemajuan sedikit yang dicapai. Pekabaran ke-7 ini menggambarkan pengalaman sidang pada penutupan sejarah dunia. Jadi, pekabaran Laodikia dapat diartikan sebagai pekabaran kepada sidang dari tahun 1844 hingga penutupan sejarah dunia. Pekabaran Laodikia dapat juga dikenakan kepada setiap umat yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen dan orang-orang Advent yang mengakui pekabaran ini benar-benar ditujukan kepada mereka. Jadi orang Advent, ada orang Advent yang mengklaim bahwa ini pekabaran untuk mereka. Ya, itu berlaku. Tetapi sebenarnya pekabaran ini bagi semua apa? Umat-umat Tuhan. Bagi semua kalangan denominasi, orang-orang Kristen, semua ini pekabaran ditujukan untuk semua. Pekabaran ini suatu teguran agar kita hidup seperti pola hidup Yesus yang sempurna. Kehidupan rohani yang suam-suam kuku akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Nah, apa yang dimaksud dengan aku akan memuntahkan engkau karena engkau suam-suam kuku?
Nah, ini menggambarkan sikap Tuhan yang muak terhadap kondisi tersebut di atas yang membuat jemaat Laodikia jadi berpandangan buntu. Keadaan dingin atau panas lebih dikehendaki karena keadaan suam sangat mengecewakan dan juga apa? Memuak. Kita tiba kepada Wahyu 3:7. Di sana dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Apa maksud ayat ini? Aku kaya dan memperkaya diriku. Ini melukiskan tentang kekayaan materi dan pemilikan dari seseorang. Ya. Pemilikan kebenaran yang mengarah kepada kesombongan rohani dan kefanatikan agama. Tidak kekurangan apa-apa. Melukiskan perasaan hati puas dengan keadaan yang sangat berbahaya karena tidak dapat lagi diobati. Dan roh Tuhan tidak bisa masuk ke dalam. Engkau tidak tahu, melukiskan kondisi yang tak berpengharapan, hopeless, ya. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mengartikan gambaran yang bertentangan dengan sombong dan perasaan yang tidak berkekurangan. Baik, jadi sebenarnya apa masalah di Laodikia? Masalah Laodikia adalah merasa puas diri yang menuntun pada kerohanian yang kurang bersemangat, seperti air yang tiba di kota Laodikia. Tidak dingin atau panas, namun suam-suam kuku. Mereka mengaku kaya dan tidak memerlukan apapun, namun mereka miskin, telanjang, buta terhadap kondisi kerohanian mereka. Jemaat ini merasa puas. Mereka merasa puas diri, meski sebenarnya mereka ini sedang bergumul dengan keadaan mereka yang sebenarnya miskin secara apa? Dan jemaat ini merasa berpuas diri, meski bergumul dengan keadaan mereka sebenarnya miskin rohani. Jemaat Laodikia sangat tepat menggambarkan kondisi rohani jemaat Tuhan. Ya, jemaat Laodikia tepat menggambar kondisi rohani jemaat Tuhan pada penutupan sejarah dunia. Hal ini ditunjukkan dengan berhubungan cukup kuat dengan Wahyu 16 ayat 5. Wahyu 16 ayat 15 katakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Jadi sebenarnya tujuan pekabaran adalah mengingatkan supaya umat-umat Tuhan itu jangan merasa sombong secara rohani. Merasa sudah memiliki akan pakaian itu, yaitu pakaian kebenaran, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa yang dikenakan. Sehingga ketika Tuhan datang ternyata didapati telanjang dan kelihatan kemaluan. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan sama seperti Wahyu 16 ayat 15. Baik, apa keterkaitan masalah Laodikia dengan semua masalah di tengah jemaat? Pertama, jika kita melihat ini adalah bagian daripada tahun-tahun daripada jemaat itu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, dan Laodikia. Saya lanjut saja. Jadi inilah masalah-masalah yang dialami oleh mereka, di mana Efesus telah meninggalkan kasih Smyrna, lalu lalu Pergamus ya menganut ajaran-ajaran sesat, Tiatira membiarkan Isabel dengan ajaran sesat juga, Sardis hidup, dia merasa hidup padahal cuma dia mati, Philadelphia dia menurut akan firman Tuhan dan tekun dan tidak menyangkal akan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Laodikia? Mereka merasa diri benar, tetapi sebenarnya apa? Tidak. Baik, ini adalah bagian yang mungkin sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di awal pelajaran kita, tapi karena mengingat waktu juga supaya kita lebih banyak berdiskusi, saya akan lanjutkan bagian-bagian ini. Saya tiba kepada jemaat Laodikia. Laodikia itu dari tahun 1844 hingga kepada akhir zaman, dan itu adalah gelar Yesus dari perkabaran adalah amin, saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan. Tetapi di jemaat ini tidak ada pujian. Tuduhannya justru banyak, tidak dingin, tidak panas, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Panggilannya adalah beli emas, pakaian putih, minyak pelumas, bertobatlah, bukalah pintu bagi Yesus, Tuhan menegur orang yang dikasihi. Dan apa hukumannya akan dimuntahkan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Upahnya, makan bersama dengan Yesus, duduk bersama dengan Yesus di tangan. Nah, saya coba buat bagian ini, kelebihan dan kekurangannya. Di jemaat Efesus, kelebihan mereka adalah Tuhan mengetahui pekerjaan, jerih perjuangan dan ketekunan. Tidak sabar terhadap mencobai orang-orang jahat. Mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi tetap sabar dan menderita, tidak mengenal lelah segala perbuatan Nikolaus. Tetapi kekurangan mereka adalah mereka meninggalkan kasih yang mula-mula telah dalam. Smyrna, kelebihan mereka adalah walaupun mereka susah dan miskin, tapi sebenarnya mereka kaya. Tapi sayang mereka difitnah. Kekurangannya tidak ada. Pergamus, berpegang kepada namaku, tidak menyangkal apa. Iman, itu kelebihan mereka. Kekurangannya, beberapa orang menganut ajaran Bileam.
makan persembahan berhala, dan berbuat zina, memegang ajaran Nikolaus. Lalu jemaat Tiatira, kelebihannya, Tuhan mengetahui kasih, iman, pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Kekurangan mereka adalah mereka membiarkan Isabel dengan ajaran sesat juga, berbuat zina, memakan persembahan berhala. Lalu bagaimana dengan jemaat Sardis? Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, menjaga kesucian mereka. Tetapi kekurangannya adalah hidup padahal mati dan tidak ada pekerjaan yang sempurna. Bagaimana dengan Philadelphia? Philadelphia ini dia menurut firman Tuhan, dia tidak menyangkal nama Tuhan. Kekurangannya tidak ada. Tetapi kalau minggu lalu kita lihat, sebenarnya kekurangan mereka bukan dari segi rohani, tapi hanya segi apa? Kemampuan. Laodikia, kelebihan mereka bahkan tidak ada sama sekali. Tapi kekurangannya banyak, tidak dingin, tidak panas, melarat, malam, miskin, buta, dan terang. Maka 4 penyakit yang sama dari jemaat-jemaat ini yang menggambarkan gereja daripada sepanjang zaman adalah bagaimana yang pertama penderitaan karena penganiayaan, ada ajaran sesat yang kedua, yang ketiga kemunafikan, dan yang keempat menganggap diri benar. Jadi 7 pekabaran kepada jemaat-jemaat menunjukkan kemerosotan rohani dalam 7 jemaat. Jemaat Efesus masih setia meski kehilangan kasih yang mula-mula. Jemaat Smyrna, Pergamus, Philadelphia juga mereka juga disebut apa? Setia. Hanya sedikit anggota jemaat yang apa? Tidak setia. Tiatira adalah jemaat yang terbagi dalam 2 bagian kesetiaannya kepada Yesus. Jemaat di Sardis ada dalam kondisi yang sangat serius. Mayoritas anggota di jemaat ini tidak taat kepada Injil. Sementara umat yang sisa Laodikia, yaitu mereka yang setia, sangat sedikit. Jemaat di Laodikia berada dalam kondisi di mana tidak ada hal yang baik yang dapat dikatakan tentang. Jika kita melihat kehidupan jemaat pertama hingga jemaat ke-7, ternyata masalah yang terjadi adalah ini saling berkaitan. Terkadang umat Tuhan saat ini setia, tapi esok jatuh dalam dosa, lalu bertobat, lalu jatuh lagi. Tapi yang Tuhan inginkan agar umatnya sesungguh-sungguhnya memiliki iman yang setia yang tidak jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau agar kita benar-benar panas di dalam apa? Hal rohani. Baik, apa solusi kepada jemaat di Laodikia? Jika kita melihat di dalam Alkitab, Wahyu 3:18-19, di sana dikatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas, lalu emas itu harus dimurnikan dalam api, lalu harus apa? Ada pakaian putih. Lalu disebut juga bahwa mereka apa? Harus memiliki apa? Minyak untuk melumas mata supaya mereka bisa melihat. Dan ayat 19 katakan, siapa yang kukasihi, ya kutegur, kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Baik, apa yang dimaksud dengan beli daripada aku? Artinya, ajakan Tuhan untuk mencapai standar yang tinggi dan keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma, meninggalkan hidup lama supaya benar-benar kaya dan pulih dalam keadaan yang sempurna. Ya, di dalam buku From the Cross to Eternity. Emas menggambarkan kekayaan rohani yang ditawarkan Yesus sebagai obat rohani, yakni iman yang dikerjakan oleh kasih dan pekerjaan dihasilkan oleh iman. Apa yang dimaksud dengan diuji dalam api? Melukiskan iman yang sudah diuji dan dimurnikan oleh api penderitaan. Itu kita bisa lihat dalam 1 Petrus 1:7. Apa yang dimaksud dengan pakaian putih? Ini melambangkan kebenaran Kristus, yaitu tabiat Yesus dalam kehidupan. Minyak mata melambangkan obat surgawi untuk kebutaan rohani, supaya sadar akan keadaan yang sebenarnya. Ini yang disebut pekerjaan Roh Suci yang menyanggupkan orang-orang percaya membedakan keaslian dari kepalsuan dan benar-benar dari yang salah. Dapat melihat, artinya melihat dan mengenal dosa itu seperti Tuhan melihatnya dan menyadari keadaan yang sebenarnya. Kukasihi, melukiskan cinta Tuhan terhadap anggota-anggota sidang yang dinyatakan melalui teguran dan nasihatnya agar mereka bertobat. Kutegur, maksudnya semua disiplin dimaksudkan untuk menyadarkan yang bersalah serta mendorongnya untuk mengikuti jalan hidup yang baru. Kuhajar, maksudnya mendidik dan menghukum anak-anak yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mendidiknya. Berlaku kepada orang Kristen jika teguran tidak diperhatikan untuk bertobat. Jadi panas, artinya ajakan supaya mengalami kehangatan dan bersemangat yang timbul oleh karena pertobatan murni, penyerahan dan pengabdian kepada Kristus. Dan bertobatlah, menekankan pertobatan pribadi untuk meninggalkan kondisi suam-suam itu. Wahyu 3:20-21 di sana ada dikatakan bahwa lihat aku berdiri di muka pintu. Kita akan lihat apa maksud dari ayat itu.
mengetok, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Aku berdiri, ini melukiskan sikap Tuhan yang tidak pernah merasa jemu, dan lelah menawarkan kehadirannya kepada semua orang yang menyambutnya. Di muka pintu, melukiskan Kristus menunggu keputusan kita untuk menerima dia di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Kristus selalu menyentuh pintu emosi, akal budi, dan pikiran. Aku akan makan bersama-sama dia. Melukiskan perkawinan anak domba, Wahyu 19:9, dan persekutuan yang dialami bersama. Kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, melukiskan bahwa pemenang akan turut menerima kemuliaan dan kuasa Kristus. Sebagaimana aku pun melukiskan bahwa hanya atas dasar kemenangan Kristus, manusia dapat mengharapkan kemenangan, sebagaimana aku pun melukiskan bahwa hanya atas dasar kemenangan Kristus, manusia dapat mengharapkan kemenangan. Baik, apa solusi? Saya coba ringkaskan solusi dari Yesus. Obat untuk pergumulan jemaat sepanjang zaman yang tadi kita lihat ada 4 persamaannya itu. Ternyata yang pertama obatnya adalah emas, yaitu iman yang murni, yang bertahan. Ya, sehingga iman itu menuntun umatnya untuk bertahan hingga pada akhirnya. Pakaian, ya, yang dimaksud dengan pakaian itu adalah jubah kebenaran, yaitu apa? Kebenaran akan firman Tuhan itu yang menyelubungi akan apa? Dan yang ketiga, obatnya adalah minyak, yaitu kuasa Roh Kudus yang selalu menolong akan umat-umat. Baik, saudara mungkin pernah melihat akan lukisan ini. Ini adalah lukisan gambar Yesus mengetok di depan pintu oleh Holman Hunt. Holman Hunt ini adalah pelukis gambar dari gambar ini. Dia seorang pelukis yang hebat, terkenal. Setelah dia gambar, dia lukis dengan bagus, lalu dia pajangkan. Lalu dia panggillah teman-temannya. Coba kamu lihat lukisan ini. Silakan kamu menilai kira-kira apa kekurangan dari lukisan ini dan mungkin apa kelebihan. Setelah dilihat, mereka teman-temannya katakan, oh semuanya apa? Ini bagus, nggak ada yang kurang. Ini oke, perfect. Ini gambarnya bagus kan. Tetapi tiba-tiba ada seorang rekannya, seorang temannya datang. Dia bilang, saya lihat dari gambar ini ada satu kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah pintu itu kok nggak ada gagangnya ya, sehingga pintu itu nggak bisa dibuka. Nah, itu salahnya. Jadi kurang ini gambar ini. Seharusnya ada untuk pegangan ya, pegangan pintu itu supaya atau gagang pintu itu supaya bisa membuka akan pintu itu. Lalu si Han ini dia katakan, sobat, bila Yesus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu yang bisa buka hanya siapa? Hanya kamu, hanya saya. Yesus tidak bisa membuka. Jadi, apa pelajarannya dari lukisan ini? Ternyata, lukisan yang dimaksudkan tidak ada gagang untuk membuka pintu di luar artinya adalah Tuhan tidak pernah paksa. Jadi, manusia itu biarlah dia membuka pintu hatinya. Tuhan tidak bisa membuka pintu hati manusia. Tapi dia menunggu supaya manusia itu, umat-umat itu yang membuka pintu hatinya sehingga dia masuk. Lalu kalau kita lihat dari gambar ini, sudah ada semak-semak, ya. Ini adalah gambaran tentang, ya, ada semak ranting itu di depan, menandakan bahwa rumah ini sudah mungkin pintu ini tidak pernah dilewati. Kalau pintu itu dilewati, saya yakin pasti semak-semak itu selalu dilewati pasti akan dibersihkan. Ya, ini mengganggu ini pintu, pasti akan dibersihkan. Tapi ini kok banyak lebat, berarti tidak ada yang lewat selama ini. Seperti kayak pintu yang sudah ditutup mati. Lalu yang ketiga adalah Yesus. Dia bawa itu apa? Ada lampu. Ini menggambarkan bahwa rumah itu sebenarnya apa? Gelap. Ini menggambarkan bahwa Yesus mengantarkan keselamatan kepada manusia. Tinggal manusia yang membuka pintu hatinya. Jadi, siapa yang bisa membuka akan pintu dari gambar ini? Ya, orang yang ada di dalamnya. Siapa yang bisa membuka hati kita? Ya kita sendiri, kita masing-masing. Kalau kita mau membuka itu, sehingga Yesus masuk dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, di penghujung akhir dari kehidupan di dunia, umat Tuhan harus memiliki kehidupan yang benar-benar panas, yang murni, sungguh setia kepada Tuhan.
Wahyu 14:12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Kalau dalam terjemahan sebenarnya adalah memiliki akan iman Yesus. 1 Petrus 1:7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Jadi iman kita itu harus apa? Dibakar dengan api. Tujuannya apa? Supaya iman itu menjadi murni, dan menjadi benar-benar nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan menjadi pujian. Iman umat Tuhan harus murni seperti emas yang dimurni. Iman yang murni adalah karunia pemberian Tuhan, dan semua pemberian itu harus dibayar manusia dengan meninggalkan dunia. Iman yang dimurnikan melalui pencobaan atau ujian datang. Iman yang diminta Yesus adalah iman yang murni, bukan iman yang besar. Dan iman yang dimurnikan akan menghasilkan ketekunan dalam penurutan kepada Yesus. Iman, kasih, dan Roh Kudus adalah pemberian gratis dari Tuhan. Tetapi tidak otomatis manusia dapatkan. Hanya Yesus yang dapat memberikannya, dan tergantung kita mau menerima pintu hati kita atau tidak, itu tergantung dari kita. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia di Facebook kita. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pendeta Andrian Donesi untuk materi yang telah dibagikan. Saya kira dan percaya kita semua diberkati dengan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan tentu ada di antara kita yang menyaksikan tayangan ini secara live, secara khusus, memiliki pertanyaan terkait pelajaran dari Jemaat Laodikia ini, ya, dari jemaat terakhir dari seri 7 jemaat. Baik, sambil saudara-saudara mengetikkan pertanyaan, siapa tahu ada dari saudara-saudara di Zoom ini maupun yang di Facebook. Ada satu pertanyaan masuk, pertanyaan pertama. Saya lihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, saya bacakan dulu ayatnya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi tadi ditekankan beberapa kali emas, minyak, dan pakaian, ya, yang menjadi solusi bagi jemaat ini. Tetapi yang menarik dalam ayat ini dikatakan engkau harus dikatakan supaya engkau membeli, katanya, membeli daripadaku. Apa makna manusia disuruh untuk membeli emas, minyak, dan pakaian? Apakah ini maksudnya adalah membeli dengan arti bahwa manusia bisa membeli keselamatan? Ya, artinya ya manusia ini yang mengupayakan keselamatan itu daripada Tuhan. Silakan Pendeta Adrian mungkin ada respon. Setelah ini saya ke Pendeta Jimmy boleh memberikan respon di pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan membeli emas? Apakah memang keselamatan itu harus dibeli? Ya, seperti kayak kita beli emas, ya, khususnya mungkin emas itu mungkin harganya lagi mahal, lagi bagus, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan membeli ini adalah hendaklah engkau berjuang untuk memiliki iman yang setia. Jadi membeli ini sebenarnya adalah kiasan di dalam Alkitab. Ya, jadi bukan membeli ini kita membeli pakai uang atau apa, tidak. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa itu harga yang harus dibayar? Yaitu kita sebagai umat-umat Tuhan harus mengalami akan apa? Tantangan, harus mengalami pencobaan, harus mengalami apa? Ujian. Itulah caranya kita untuk apa? Mendapatkan daripada emas itu. Kenapa saya katakan harus menghadapi tantangan? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita mengatakan bahwa saya adalah pengikut Yesus, saya memiliki iman Yesus. Contoh sederhana begini. Saya katakan saya adalah umat Tuhan. Saya mau menurut firman Tuhan. Nah, saya tahu hari Sabat itu ya.
demi menguduskan hari Sabat, tentu saya tidak boleh bekerja, saya tidak boleh sekolah. Tapi akibat dari saya mau kuduskan hari Sabat itu dengan sungguh-sungguh, apa resiko yang harus terjadi? Ya, bisa saja kita dikeluarkan dari sekolah, bisa saja kita dikeluarkan dari pekerjaan karena tidak diberikan. Berarti harus ada sesuatu yang dibayar untuk mendapatkan apa? Iman yang murni. Harus ada pembuktian. Ya, tetapi jadi bukan berarti dibeli dengan apa? Dengan sesuatu yang dengan uang atau kalau saya berbuat baik pasti saya akan mendapatkan keselamatan. Bukan begitu. Justru kenapa saya berbuat baik? Karena itu adalah bukti dari iman saya bahwa saya mengasihi Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Makanya di sini digambarkan adalah mari Bapak membeli emas daripada apa? Tuhan ya. Lalu disinggung juga tentang apa pakaian ya. Ini tentang kebenaran. Ya, bahwa kita kalau belajar ya doktrin daripada gereja kita tahu ada apa? Pakaian keselamatan, lalu ada juga apa? Kebenaran. Pakaian keselamatan itulah kematian Yesus di kayu salib menebus saudara dan saya dari perbuatan dosa. Tetapi juga kebenaran itu adalah yang kita bawa ke surga. Apa itu? Itulah karakter Tuhan. Dari mana kita dapatkan itu? Ya dari sekarang ini yang ada di mana? Di dunia. Lalu minyak, ya minyak yang apa? Untuk menyembuhkan mata. Yang mata ini sebenarnya sudah buta secara rohani. Bagaimana mata ini supaya bisa disembuhkan? Kalau menurut ayat yang kadang harus dipakai. Kenapa minyak mata itu? Apa itu maksudnya? Yaitu Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka mata rohani kita. Ya, dialah yang memberikan peringatan. Adrian, ayo buka mata rohani. Ayo buka mata. Itulah pekerjaan kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan, mengisahkan tentang siapa. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, silakan Pendeta Jimmy Taharat, mungkin ada tanggapan lain dari pertanyaan ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi menambahkan saja mungkin ya. Ketika dikatakan belilah daripadaku, maka ini berarti bahwa ada ajakan Tuhan kepada manusia supaya manusia itu datang kepada Tuhan untuk mencapai satu kesempurnaan dalam iman ya, kekayaan yang sempurna, dan mereka meninggalkan kehidupan lama. Oleh karena hanya di dalam Tuhan sajalah kita bisa dapat sempurna ya. Itulah sebabnya dikatakan belilah daripadaku. Karena kalau tidak daripada Tuhan itu sendiri, tidak bisa kita mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan ya. Kita akan dalam mencapai standar yang tinggi, kita tidak bisa mencapai itu dengan kekuatan kita sendiri. Harus daripada Tuhan saja. Tadi sudah disampaikan emas dan juga api, yaitu sebagai satu kemurnian iman, ya. Dan orang-orang yang sudah diuji, dimurnikan dalam api, maka imannya akan bisa tetap sempurna, ya, tetap di dalam iman kepada Yesus. Nah, inilah orang-orang yang siap untuk diselamatkan. Bila mana mereka sudah tahan uji, ya, tahan api, maka mereka akan mendapatkan satu keselamatan. Bagaimana orang yang tahan uji itu? Ya, tentu dimurnikan seperti emas yang dibakar, ya. Ada penderitaan yang terjadi yang dialami oleh umat Tuhan. Itulah sebabnya di zaman di zaman 7 jemaat-jemaat ini terjadi penderitaan. Sudah dimulai dari zaman Efesus. Ada penderitaan yang dilakukan oleh Romawi kepada jemaat itu. Ya, jadi ada hal-hal yang harus dimurnikan, ya, melalui ujian-ujian penderitaan kepada jemaat-jemaat Tuhan sampai di zaman sekarang, supaya iman mereka tetap setia kepada Tuhan dalam penderitaan. Jadi untuk sahabat-sahabat konsep, jangan pernah takut kalau menjalani kehidupan ini banyak penderitaan. Itu merupakan ujian api yang harus kita jalani supaya iman kita bisa murni dan bisa tetap teguh di dalam Tuhan sampai Yesus datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi walaupun keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, tetapi ada juga bagian kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, dalam menjalani kehidupan keimanan kita, termasuk
mengorbankan banyak hal ya dalam kehidupan keimanan kita. Saya mungkin langsung ke Pendeta Pardosi untuk menanggapi pertanyaan ini. Apa makna membeli di sini, Pendeta, dalam Wahyu 3:18? Baik, selamat malam sahabat konsep. Saya mau menyapa saudara-saudara yang menyaksikan live dari Facebook ya. Dan selamat malam juga kepada yang di dalam ruang Zoom ini. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan. Suara saya mudah-mudahan terdengar jelas ini ya. Baik, kalau kita perhatikan keadaan dari jemaat Laodikia ini kan, mereka berpikir bahwa mereka kaya. Padahal mereka itu miskin, telanjang, buta, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang miskin, ya tidak mungkin mereka bisa membeli itu kan. Nah, ekspresi membeli ini tadi dikatakan oleh pemateri kita, ada kaitannya dengan membeli itu kan berarti kan ada sesuatu yang harus saya berikan. Nah, di sini berarti ada konsep bahwa ada sesuatu yang harus hilang dari diri saya untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Ini tidak bicara tentang transaksi keuangan. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang harus saya lepaskan demi atau untuk orang lain, ya. Untuk saya mendapatkan sesuatu di sana yang saya bisa dapatkan untuk kebutuhan saya. Jadi Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membeli secara jasmani apa yang Tuhan tawarkan, yaitu emas, iman, minyak, Roh Kudus, dan pakaian adalah jubah kebenaran Kristus. Itu semua diberikan cuma-cuma secara gratis kepada manusia. Manusia harus membeli itu dengan sebuah pemahaman, yaitu berkorban. Berkorban untuk melepaskan apa yang dia miliki, agar dia boleh mendapatkan yang lebih berharga daripada apa yang dia miliki. Dan pengorbanan itu tidak selalu dalam bentuk materi, bukan itu. Pengorbanan itu terkadang meninggalkan manusia lama kita ini, meninggalkan ego kita ini, dan itu adalah suatu pergumulan yang berat, tidak mudah. Terima kasih banyak. Ya, berarti benar ya tadi bahwa walaupun keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia dari Tuhan, tapi ada bagian yang kita harus lakukan ya, pengorbanan tadi ya. Banyak hal yang harus kita upayakan, harus kita korbankan dari kehidupan kita dalam menjalani iman kita kepada Tuhan. Baik, pertanyaan berikutnya, saya mau Pendeta dia menanggapi, lalu ke Pendeta Maro Sitorus ya. Tadi sempat disinggung tentang Tuhan mengetuk. Ya. Apa konsep Tuhan mau datang mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah? Dalam kisah di Jemaat Laodikia ini. Silakan Pendeta Andrea. Apa konsep maksud daripada Tuhan mengetuk? Ya, jadi kita tahu bagaimana Yesus ketika dia datang ke dunia ini, kenapa? Karena itulah kasih dari Tuhan kita. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal untuk apa? Menebus kita, dan jika kita percaya maka kita akan diselamatkan. Nah, saat ini Yesus mengetuk akan hati kita. Melalui apa? Yaitu sekarang ini kita lihat tanda-tanda yang ada. Jadi kalau konsep daripada mengetuk itu, yang saya pahami khususnya dari yang saya pelajari adalah bagaimana ketika Tuhan memberikan akan teguran-teguran itu di dalam kehidupan kita. Tinggal kita ini hati mau terbuka atau tidak. Contoh nih, gempa bumi. Kita udah lihat itu nyata-nyata. Itu kan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kalau orang tergerak hatinya, dia bilang, ini kayaknya ini Tuhan sudah tidak lama, aku harus benar sungguh-sungguh bertobat. Terus nih penyakit nih, lagi COVID nih, susah hidup kita ini. Itu sebenarnya kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh, hati kita terbuka dan kita mau katakan, ternyata ini ya teguran Tuhan nih, bahwa saya harus sungguh-sungguh. Tapi pertanyaan, apakah kita sudah terketuk dengan peristiwa-peristiwa itu atau tidak? Itu tergantung kita.
kita mau membuka hati kita atau tidak. Tetapi Yesus, dia saat ini sedang mengutuk. Ayo Adrian, ayo Beta Abi, ayo teman-teman yang lain semuanya, ayo umat-umat Tuhan. Kalian sudah lihat, inilah tanda-tanda kedatanganku untuk menjemput kalian. Silakan buka hati kalian, sungguh-sungguh bertobat, maka ketika Tuhan nanti datang, waktunya yang tidak diketahui, ya ingat kita tidak tahu waktunya kapan dia datang, maka kita sudah siap untuk diselamatkan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, Tuhan mengetuk itu juga terkait teguran ya untuk mengingatkan kita. Pendeta Maro mungkin ada tanggapan konsep Tuhan mengetuk, kira-kira apa yang ingin disampaikan dari pesan ini? Silakan. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini ya sedang menjelaskan kepada kita bahwa keadaan Tuhan itu selalu siap dan menunggu kepada orang yang mau untuk membukakan hati, mau menyambut panggilan Tuhan, dan mau untuk menyambut Tuhan. Jadi Tuhan inginkan agar jemaat di Laodikia ini datang dan menyambut panggilannya, menyambut tegurannya, dan menyambut yang Tuhan tawarkan. Sama juga bagi kita semua, ya keadaan kita orang Kristen saat ini, ya Tuhan pun panggil kita untuk menyambut rahmat dan kasih karunia yang Tuhan tawarkan. Jadi Tuhan tidak seperti tidak seperti tamu yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah, tapi dia mengizinkan si pemilik rumah itu untuk membuka pintu dan menerima tamu itu masuk. Demikianlah kalau kita buka pintu itu berarti kita izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, dan ketika Tuhan itu masuk berarti ada perubahan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, tapi pekerjaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita ketika kita sendiri yang mau untuk menerima Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Kira-kira itulah konsep yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Jadi ini terkait juga kebebasan memilih bagi si pemilik pintu untuk membukakan pintu bagi Tuhan yang mengetuk atau tidak ya. Baik, mungkin dari teman-teman pendeta yang lain sebelum saya ke Sir Pendeta Mardosi, apakah ada yang mau menanggapi? Tuhan mengetuk, ya, mengetuk pintu. Pendeta Matias, gimana Pendeta Matias? Menurut Pendeta Matias, ketika dikatakan Tuhan mengetuk pintu, apa maksud konsep ini? Selain tadi dari Pendeta Den, atau menguatkan apa yang Pendeta Den dan Pendeta Maro sampaikan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pikir sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Pendeta Adrian maupun Pendeta Maro. Nah, ada hal yang menarik dari mengetuk ya. Jadi kita tahu bersama bahwa di sini kembali lagi membuktikan bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia ya. Inisiatifnya tetap ada untuk datang memanggil bahkan mengetuk setiap pintu hati kita. Dan seperti tadi ilustrasi yang disampaikan oleh Pendeta Adrian di dalam materi bahwa yang berhak membuka itu hanya saya dan saudara masing-masing. Jadi tidak ada yang bisa membuka itu selain daripada kita sendiri. Untuk itu ketika ada hal-hal rohani yang kita dengar, yang kira-kira mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka kita harus perlu lebih peka untuk membuka hati kita untuk menerima panggilan-panggilan rohani tersebut. Dan itu harus direspon dengan cepat demi iman kita atau grafik kita boleh cepat semakin bertumbuh dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, ya. Jadi setiap jawaban saya lihat ada poin-poin penting lainnya ya. Jadi inisiasinya dari Tuhan ya, dan ada batas waktunya juga ya.
Berarti ada batas waktu bagi si pembuka atau si pemilik pintu untuk membukakan pintu. Mungkin Pendeta Pardosi ada tanggapan, Sir, terkait konsep Tuhan mengetuk pintu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dari ayat ini terkait Tuhan mengetuk pintu? Apakah Pendeta Pardosi ada di sana, Sir? Halo? Oke, baik. Mungkin ada sedikit gangguan bagi Pendeta Pardosi. Saya masuk ke pertanyaan berikut ya. Nanti mungkin Sir Pardosi akan menanggapi di kala sinyalnya membaik. Pertanyaan berikut adalah, mengapa di Jemaat Philadelphia di minggu lalu kita lihat Jemaat Philadelphia ini terkesan positif ya, tidak ada celaan ya. Sedangkan di Jemaat Laodikia ini terkesan negatif, ya. Tidak ada pujian di sana. Padahal Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang menggambarkan umat Tuhan ketika Yesus datang yang kedua kali. Gimana Pendeta Adrian Dunesi? Kira-kira apakah ada tanggapan dari pertanyaan yang ketiga ini? Mengapa di Jemaat Philadelphia itu di jemaat sebelumnya terkesan positif, tapi justru di Jemaat Laodikia ini ketika jemaat yang menggambarkan kedatangan Yesus terkesan negatif. Baik, terima kasih. Jadi apakah Jemaat Philadelphia, ya kita lihat apakah ini jemaat ini memang berbeda-beda semua ini dari segi makna kerohanian. Sebenarnya ini berkaitan satu dengan yang lain. Inilah gambaran daripada umat-umat Tuhan dari jemaat ke jemaat. Nah, di Philadelphia ini menggambarkan di mana satu periode di mana umat-umat Tuhan memang sungguh-sungguh setia. Tapi mungkin karena ya dalam kehidupan ini ada pengaruh akan dunia, ya lalu ada pergumulan, tantangan-tantangan, ada perubahan-perubahan yang terjadi di penghujung akhir daripada kehidupan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Umat-umat Tuhan ini mulai apa? Ya, aku udah merasa setia kok. Aku udah setia pada Tuhan, sudah setia hari Sabat, sudah kasih ya, persepuluhan, ya saya sudah juga ya bantu-bantu pekerjaan Tuhan dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya iman rohaninya itu apa? Sudah mulai apa? Ya, suam-suam kuku, tidak benar-benar panas. Nah, inilah gambaran umat Tuhan. Awalnya setia. Saya yakin ini gambaran juga daripada gereja, ya, gereja yang benar itu. Di mana awalnya benar-benar setia, sungguh-sungguh akan kebenaran ini. Tapi sekian lama di penghujung daripada kehidupan ini, mulai apa? Mulai ragu. Ya, sudahlah, yang penting semuanya seperti rutinitas biasa. Yang penting saya lakukan ini, buat ini. Ya, padahal sebenarnya apa? Salah. Nah, seperti kita, jangan kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Merasa bahwa kita adalah umat Tuhan, umat yang benar, umat yang sisa. Kita merasa bahwa kita sudah rohani, sudah setia, kita yang mempertahankan kebenaran ini, tapi sebenarnya iman kita ini apa? Ya biasa-biasa saja. Ya hanya sekedar percaya saja, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, mungkin di sisi lain, oke lah, saya mungkin katakan saya setia kepada Tuhan, saya kuduskan akan hari Sabat. Tapi faktanya, ya kadang-kadang ada juga urusan-urusan dunia yang masih dikudus juga pada hari Sabat. Ya, yang kecil-kecil itu, ya bisa saja mungkin dia tidak kerja, bisa saja. Mungkin bisa saja dia juga tidak sekolah. Tapi ketika mungkin ada acara-acara keluarga yang bersifat dunia, yang ikut juga. Nah, ya jangan-jangan kita kayak seperti itu. Ya, jadi ini adalah gambaran daripada umat Tuhan yang dulunya di Philadelphia itu benar-benar setia mendapatkan kebenaran. Tapi sering waktu berjalan, ternyata dia tiba kepada Laodikia, di mana dia melakukan goyang, dia melakukan suami-suami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Jadi ini adalah gambaran jemaat dan gambaran jemaat sekarang, mungkin dari sejak perjalanan Kristenan yang begitu semangat di awal pergerakan hingga sekarang ini yang terkesan formalitas. Ya. Yang mungkin ini sebagai perenungan juga ya, tidak hanya menghakimi tetapi atau menilai, tetapi juga ini menjadi perenungan bagi kita semua. Mungkin Pendeta Edwin Pasaribu boleh menanggapi pertanyaan yang sama dari pertanyaan yang ketiga ini, bahwa Jemaat Philadelphia mengapa terkesan positif di pelajaran minggu lalu, tetapi di Jemaat Laodikia yang adalah jemaat
sebagai jemaat yang menantikan, yang akhirnya akan menantikan kedatangan Tuhan, justru terkesan negatif. Silakan Pendeta Seribu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mengapa sedikit berbeda jemaat Philadelphia dengan jemaat Laodikia? Dan sepertinya terkesan jemaat Laodikia adalah jemaat yang sepertinya rohaninya sedikit menurun. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa dalam rentetan waktu pun bahwa kita lihat jemaat Laodikia itu sudah agak lama, dan memang biasanya semangat rohani itu di awal itu panas. Tadi pemateri ada sampaikan ilustrasinya bahwa rupanya air ke Laodikia itu dari jauh panas dia. Tapi setelah sampai di tempat Laodikia itu, dia sudah hangat kuku. Kenapa? Karena proses perjalanan tadi. Nah, kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan ini, di awal ketika kita menerima kebenaran ini, kita bersemangat. Kita setia kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan ini, seringkali kita jatuh. Bahkan seringkali kita lemah. Dan kita merasa bahwa, ya sudahlah, kok juga nanti bisa lagi bertobat. Nah, ketujuh jemaat ini memberikan pelajaran kepada kita di zaman akhir ini untuk kita bertahan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Makanya dalam pelajaran kita ini katakan tadi, belilah daripadaku emas dan belilah daripadaku, dikatakan tadi emas. Kenapa? Kita harus tetap beriman kepada Tuhan agar kita jangan sampai menjadi orang yang suam-suam kuku atau orang yang setengah-setengah. Biarlah kita tetap panas dan biarlah kita boleh mempertahankan iman. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi fakta yang kita tadi sudah dengar bahwa jemaat Laodikia ini panjang ya, dari tahun 1844 sampai ke zaman kita sekarang. Apakah itu mengartikan bahwa terlalu panjang ini akhirnya panasnya itu lama-lama hilang ya? Nah, ini tantangan juga bagi kita semua ya, supaya kita tetap panas ya. Nah, ini ya terkait pelajaran ini memang bukan hanya kita belajar tentang faktanya, tetapi kita belajar tentang panggilan dan juga pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana. Baik, saya akan bacakan pertanyaan berikut dari Zoom ini. Sebelum nanti kita akhiri, ini ada pertanyaan terakhir. Kita tahu bahwa jemaat Efesus hingga jemaat Laodikia ada upah masing-masing. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah upah ini akan diterima berbeda-beda atau semua upah ini akan diterima semuanya? Jadi ada beberapa upah-upah yang kemarin kita lihat dari jemaat Efesus sampai jemaat Laodikia ya, beraneka ragam ya. Apakah ini artinya bahwa di jemaat masing-masing berbeda-beda upahnya atau semua jemaat akan mendapatkan upah yang sama? Silakan Pendeta Adrian Nesi. Baik, terima kasih. Kalau kita mengikuti pelajaran ini dari awal tentang jemaat yang dari jemaat Efesus khususnya ya, kita lihat ada bagaimana pujiannya, ada tuduhannya, ada panggilannya, ada hukumannya yaitu akibatnya, lalu ada upahnya. Saya coba mau ringkaskan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya. Kalau dari jemaat Efesus ya, di sana dikatakan upahnya adalah makan dari pohon kehidupan ya, Kejadian 3:22 ya, yaitu upah. Kita cocokkan dulu dengan Laodikia. Barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di tataku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku. Ini gambarannya surga. Di sana ada apa? Kehidupan. Lalu Smyrna, mahkota kehidupan ya, upahnya adalah mahkota kehidupan ya, Yakobus 12. Tidak mengalami kematian. Yang kedua, Wahyu 20:14. Ini juga gambaran apa? Barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan siapa? Dengan Bapa juga.
Lalu Pergamus, Tuhan memberikan mana, ya, yaitu makanan, ya. Dan batu putih, yaitu melambangkan apa? Melambangkan akan tentang sesuatu, ya, penghargaan, ya, dengan nama baru. Itu ada di mana? Ya, di surga juga. Barang siapa menang akan didudukan juga. Lalu ada upah juga untuk jemaat Tiatira. Itulah puasa atas bangsa-bangsa yang dikaruniakan, ya, akan dikaruniakan bintang timur. Ini juga gambaran dari siapa? Bukan umat-umat Tuhan. Lalu juga ada apa? Sardis, walaupun Sardis ini tidak disebut, ya. Lalu ada Philadelphia. Philadelphia menjadi sokoguru di bait suci Allah, menerima nama Allah, nama kota Allah, Yerusalem baru. Ini juga apa? Barang siapa yang menang, ya itu juga dapat, itu juga jadi bersama dengan Allah. Dan lalu. Jadi apa artinya? Semua ini berkaitan. Sebenarnya upah dari jemaat-jemaat ini semuanya satu, yaitu apa? Keselamatan, kehidupan kita. Itulah upah daripada siapa? Umat-umat Tuhan. Jadi tidak ada yang berbeda-beda. Jadi jangan kita katakan kira-kira mana kita ini mau jadi jemaat yang kayak gimana nih? Mau yang Efesus kah? Atau mau yang kayak Smyrna kah? Ataukah mau yang kayak Pergamus, Tiatira, Sardis, atau mau Philadelphia, Laodikia? Jawabannya adalah mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar setia, ya. Yang benar-benar setia kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan upah keselamatan. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi kita melihat bahwa semua upah yang terkait dari 7 jemaat ini itu merupakan gambaran dari kerajaan surga, dan bukan berarti dibagi-bagi seperti itu ya, tetapi itu adalah satu kesatuan untuk upah bagi umat-umat Tuhan yang setia. Pendeta Alexander, mungkin ada yang mau menanggapi dari pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Berbicara mengenai upah, tadi sudah dirumuskan bahwa itu selalu mengacu kepada perhentian yang terakhir atau perolehan yang terakhir mengenai sorga, kerajaan sorga. Dan sesuai dengan fase, maka fase-fase yang tadi disampaikan dari setiap jemaat Efesus sampai kepada jemaat Laodikia, maka upahnya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Nah, yang menjadi poin yang menarik dari pertanyaan ini adalah ketika kita tahu bahwa tuduhannya berbeda-beda, ya, puji-pujiannya berbeda-beda, upahnya pun menjadi berbeda-beda. Ya. Saya melihat ketika dari pembahasan demi pembahasan, ketika ini diarahkan kepada satu grafik yang naik dari satu step, kedua step, ketiga step, maka upahnya ini pun akan menjadi sebuah upah yang tertinggi di jemaat Laodikia ini. Artinya dia sedang mempertahankan yang pernah ada sebelumnya di jemaat-jemaat sebelumnya. Nah, isunya di jemaat Laodikia ini, maka dia menjadi puncak yang terakhir bagaimana umat Tuhan ini bertahan. Sehingga upahnya itu memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi berbahagialah kita ya, bagi saya juga berbahagia saya ada di fase ini di jemaat Laodikia ini, ditantang saya untuk tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Pekabaran ini ditujukan kepada kita yang sekarang, kepada umat-umat Tuhan yang masih hidup di saat sekarang ini, dan kita sudah mencapai sebuah pengetahuan yang telah dibahas dari seri 7 jemaat ini dan klimaksnya di jemaat Laodikia. Maka disinilah tantangan terbesar kita. Dengan sebutan nama Laodikia yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Adrian Donesi, tadi saya juga senang juga yang disampaikan Pendeta Edwin, dia memberikan penjelasan mengenai yang dingin dan yang panas itu. Dan pada akhirnya upahnya ini pun setimpal dengan bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan itu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander Tarihan. Silakan saya berikan waktu ini kepada Sir Pardosi karena pertanyaan sudah habis dan teman-teman sudah menanggapi semua. Kira-kira ini karena ini juga pelajaran terakhir dari seri 7 Jemaat ini ya. Bagaimana Sir merangkum pertanyaan dan memberikan closing statement juga terkait pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan Sir. Baik, terima kasih ya.
luar biasa ini ya. Malam ini kita habis pertanyaannya, itu menarik ya. Jadi semoga jadi berkat ya. Nah, malam ini saya mau berikan beberapa hal penting tentang 7 jemaat ini yang sebagai puncaknya adalah jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia ini tidak diminta untuk bertahan, tapi diminta untuk berubah. Karena mereka ini negatif semua, tidak ada positif-positifnya sama sekali. Nah, itu sebabnya mereka diminta untuk berubah. Nah, setiap jemaat dalam 7 jemaat ini mereka mengalami problema yang sama. Problemanya itu adalah ketika pekerjaannya, imannya, dan lain sebagainya itu. Ada yang secara jemaat semua bagus, ada yang bermasalah gitu. Nah, ini menjadi menarik untuk kita selidiki bahwa persoalan ini ada terus dalam jemaat Tuhan. Ada yang setia, ada yang tidak. Yang setia itu kadang-kadang menjadi tidak setia. Yang tidak setia kadang-kadang dia berubah. Karena itu tadi ada konsep panggilan bertobat itu. Datang, dan lain sebagainya. Ada konsepnya. Masih terdengar suara saya ini? Masih, Sir. Masih, Sir. Masih ya? Oke, baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika menyangkut kepada sebuah panggilan, maka Tuhan memberikan apa? Memberikan kesempatan untuk jemaat itu berubah. Karena ada upahnya. Ketika jemaat itu berubah, upahnya didapat. Ketika jemaat itu tidak berubah, maka hukumannya akan diterima juga. Nah, puncak upah itu adalah waktu Yesus datang kedua kali. Puncak hukuman itu adalah waktu Yesus datang yang kedua kali, bahkan nanti yang ketiga kali, yaitu kematian kekal. Nah, oleh sebab itu maka jemaat perlu apa? Perlu menyikapi ya. Di jemaat modern ini walaupun secara nubuatan ini adalah jemaat Laodikia, tapi persoalan dari 7 jemaat itu tetap ada sampai sekarang ini. Persoalan-persoalan itu, penganiayaan, kesusahan, penderitaan, ajaran sesat itu kalau tidak salah minggu lalu ya ada 3 hal yang selalu mirip itu ya, yaitu masalah penganiayaan ya, masalah ajaran sesat. Dan ketika manusia itu tidak bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pelayanan mereka. Nah, oleh sebab itu gereja perlu apa? Berubah. Perlu berubah dengan 7 amaran, 7 panggilan, 7 dorongan, 7 upah, maka gereja harus bertobat. Ya, gereja harus bertobat. Nah, secara khusus untuk jemaat Laodikia ini, maka jemaat ini positifnya tidak ada. Hanya negatif saja. Menjelang akhir zaman memang kalau kita melihat pada apa yang Paulus katakan, ya ada belasan itu ya ciri-ciri manusia hidup di akhir zaman itu ya, cinta uang, ya, tidak peduli lagi sama agama dan sebagainya. Itu kan menjadi bagian dari jemaat Laodikia sebenarnya kalau kita lihat ya. Ngakunya pendeta yang beragama, yang sangat rajin berkhotbah, tapi sama duit korupsi kan gitu ya. Ya itu kan sama aja berarti kan. Berarti pendeta itu ya suam-suam lah sebagainya. Ya, mengakunya seorang yang sangat religius gitu ya, tapi justru punya simpenan wanita gitu. Mohon maaf lah dulu gitu ya. Nah ini kan kondisi daripada apa gereja ya. Kita anggap pemimpin rohani ternyata tidak menjadi teladan dalam rohaninya. Nah itu sebabnya panggilan pada malam hari ini dari 7 jemaat itu biarlah kita berubah, bertobat. Kalau hidup kita rohani kita sementara sekarang ini baik, biar itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Kalau kurang baik, biarlah kita bertobat dan berubah. Baik, terima kasih Pendeta Bardosi untuk tanggapan sekaligus closing statement yang dipanggilan bagi kita semua bahwa keadaan 7 jemaat ini mungkin sedang kita alami secara pribadi maupun dalam jemaat kita. Terlebih kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini ya, biarlah kita bertobat dan benar-benar dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Pendeta Adrian Donesi, silakan mungkin ada closing statement dari pelajaran. Terima kasih. Pada akhirnya, di akhir penghujung kehidupan kita ini, ketika kita umat-umat Tuhan sedang menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita. Pada akhirnya yang kita bawa bukan lagi denominasi gereja ini, gereja ini, gereja ini. Tetapi pada akhirnya kita bawa adalah karakter kebenaran firman Tuhan.
Ya, Laodikia itu ibaratnya seperti ember itu, seperti wadah yang besar. Di dalamnya ada umat-umat Tuhan. Ada yang disebut seperti bilangan 144.000, walaupun itu bilangan itu adalah lambang, ya, lambang daripada umat yang setia itu sampai pada akhir zaman. Ada juga umat-umat Tuhan di dalam itu semua. Nah, jadi itu adalah gambaran daripada umat-umat Tuhan yang satu, Laodikia. Jadi mungkin gereja Advent mengklaim bahwa ya ini adalah gambaran dari gereja Advent. Silakan, itu tidak masalah juga, karena nama Tuhan juga Nyonya White juga pun menyebutkan apa itu. Tetapi yang kami mau bawa konsep pada malam hari ini adalah bahwa sebenarnya Laodikia ini adalah gambaran daripada kehidupan semua umat-umat yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita sebagai umat-umat Tuhan, kita selama ini sudah setia, kita katakan kita setia, datang ke gereja, lakukan ini, itu, dan semua. Tapi pada akhirnya ternyata kita adalah orang-orang yang tidak dapat dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi marilah kita menjadi umat-umat yang benar-benar sungguh-sungguh setia. Kita harus ke surga, ya. Kita harus ke surga. Itulah tujuan dari kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Saya akan memberikan kesempatan ini kepada Pendeta Matias untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih untuk semua pemateri dan juga hamba Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini maupun sahabat-sahabat konsep yang sudah bergabung. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Silakan Pendeta Matias, boleh kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi Tuhan kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami masih nikmati hingga saat ini. Dan kesempatan pada malam ini Tuhan kami bersyukur oleh karena kami boleh mendapatkan pelajaran yang sangat indah dari firman Tuhan. Di mana 7 jemaat, mulai dari jemaat Efesus hingga malam ini, jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir. Di mana jemaat-jemaat ini dengan fase periode waktunya menjadi gambaran pekabaran sepanjang zaman yang menggambarkan umat-umat Tuhan yang akan bertahan, yang akan setia, akan mendapat upah, yang tidak bertahan dan tidak setia akan mendapat upah juga. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, biarlah pelajaran-pelajaran yang telah kami pelajari ini boleh menjadi acuan iman kami, agar kami boleh tetap setia, menurut kepada perintah Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti pelajaran ini tiap minggu. Biarlah Tuhan juga akan mencurahkan hikmat sorga pada mereka. Berkat yang limpah dari sorga kepada mereka. Sehingga melalui pelajaran-pelajaran yang boleh dibagikan oleh Cohen Service People, boleh menjadi berkat rohani, agar iman boleh dapat dipertumbuhkan lebih dekat kepada Tuhan. Berkati juga secara khusus malam ini, hamba Tuhan Pendeta Adrian Rumesi dan juga Pendeta Pardosi. Tuhan akan tambahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga akan senantiasa dengan penuh sukacita untuk terus melayani Tuhan. Bapa di sorga, malam ini juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom, pendeta-pendeta muda Tuhan juga berkati, sehingga biarlah kami semua boleh mendapat berkat yang sama untuk terus melayani Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Mohon ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias untuk doa yang telah ditayangkan. Selamat malam bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat konsep. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di minggu depan di pembahasan yang lain lagi ya. Karena 7 jemaat ini sudah selesai, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikut. Dan minggu depan kita akan membahas selama 2 bulan terkait perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan surga. Mungkin di penutup ini juga saya boleh sampaikan bagi sahabat konsep, mungkin ada usul atau hal-hal yang mau disampaikan untuk dibahas di konsep ini. Kami juga membuka ruang ya, siapa tahu ada tolong bahas ini, tolong bahas ini. Kalau memang memungkinkan, kami akan
bawakan dalam acara konsep ini. Baik, terima kasih bagi kita semua. Selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua.